Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadihi ila yaumil taqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin, wa ba'du. Saudara-saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Haqqul Mubin yang saya muliakan dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya sehingga kita selalu bisa melaksanakan beragam ibadah kepadanya. Salat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan semua umatnya istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan mewaspadai pencuri-pencuri Ramadan. Mengapa ini menjadi bahasan kita? Karena Ramadan ini hanyalah sebentar, sedangkan keutamaannya sangatlah besar, keistimewaannya sangat luar biasa. Maka merugilah orang yang tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Di antara keutamaan Ramadan yang perlu kita fahami bersama adalah bahwa Allah akan membuka pintu surga selebar-lebarnya. Allah juga akan menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Allah pun akan membelenggu setannya agar tidak menggoda umat manusia. Allah pun akan melipat gandakan pahala di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Bahkan As-Sa'di menyebutkan ketika menafsirkan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 184, ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari, beliau mengatakan bahwa dibukanya pintu surga selebar-lebarnya, ditutupnya pintu neraka serapat-rapatnya, dibelenggunya setan hanya beberapa hari saja. Dalam hitungan kita hanya 29 sampai 30 hari saja. Maka mari kita memanfaatkan momen terpenting ini untuk mengisinya dengan beragam ibadah dan menghindari hal-hal yang bisa merusak ibadah kita kepada Allah dan menurunkan kualitas ibadah kita kepadanya. Jamaah Al-Haqqul Mubin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita waspadai agar kemudian waktu kita di bulan Ramadan ini tidak sia-sia dan bisa dimaksimalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah handphone. Handphone ini bisa mencuri waktu kita sebanyak-banyaknya. Apalagi sudah menjadi kebiasaan kita di luar bulan Ramadan untuk kemudian setiap saat membuka handphone. Di bulan Ramadan, mari kita kemudian membatasi diri. Kita membuka handphone dalam hal-hal penting saja. Dan ketika membuka handphone, diupayakan agar kemudian tidak terlalu lama. Syukur-syukur sekiranya kita kemudian membuat jadwal pembukaan handphone. Jam berapa kita buka, berapa menit kita buka, dan setelah itu langsung tutup kembali handphone itu. Karena segera kita beralih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang baik dan maksimal. Itu yang pertama. Handphone ini adalah tantangan terberat kita di bulan Ramadan, karena memang itu yang menjadi kebiasaan kita di luar bulan Ramadan, sehingga wajar kemudian di bulan Ramadan ingin rasanya, tetapi tahan diri, kendalikan hawa nafsu. Insya Allah itu akan berbuah baik untuk kita semua. Yang kedua yang kita harus waspadai agar waktu kita berjalan dengan baik dan bisa dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk para ibu-ibu, adalah dapur. Maka boleh jadi kita kemudian harus menyusun menu apa yang kemudian kita harus masak, sehingga tidak bolak-balik ke dapur. Mungkin dari jam 4 sampai kemudian jelang maghrib terus bolak-balik ke dapur. Padahal waktu itu adalah waktu yang mustajab doa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita harus betul-betul mengatur waktu kita agar menu yang kita harus masak berapa jenisnya, jumlahnya berapa, dan kita harus persiapkan jauh-jauh sebelumnya supaya keberadaan kita di dapur
atau kemudian betul-betul tidak terlalu lama. Ataupun kalau kita kemudian memasak dapur, alangkah baiknya sambil kita mendengarkan murattal, atau kemudian sambil menghafal Quran. Itu lebih bermanfaat lagi. Di samping kita menyiapkan makanan untuk keluarga kita, sekaligus kita bisa bertilawah, menghafal Quran, dan mendengarkan murattal, ataupun ceramah, ataupun nasihat-nasihat lainnya. Yang ketiga yang harus kita waspadai adalah bahwa jaga diri kita terkait dengan pasar. Pasar ini juga menyita waktu. Maka sebelum kita ke pasar, catat apa yang harus dibeli. Dan kemudian ketika membeli, setelah membeli, pindah ke tempat lain. Sebab biasanya kalau ke pasar, kita kemudian bertemu dengan kenalan kita, biasanya ngobrolnya lebih banyak daripada kemudian membeli apa yang kita butuhkan. Ini juga harus diwaspadai. Jangan sampai belinya cuma 10 menit, tetapi ngobrolnya bisa sampai 1 jam. Berapa waktu yang kita kemudian habiskan untuk ngobrol, dan sekiranya kita gunakan untuk bertilawah, bisa jadi kita bisa mendapatkan 1 juz bacaan atau lebih dari itu. Maka pasar harus diwaspadai. Alhamdulillah saat ini mall kemudian ditutup karena adanya PSBB, tetapi pasar-pasar kecil itu tetap masih buka, dan ini harus diwaspadai terutama untuk kaum ibu. Yang keempat yang harus kita waspadai adalah televisi. Untuk itu saya menyarankan agar di bulan Ramadan televisinya ditutup dulu. Terutama saya juga melakukannya 10 hari sebelum Ramadan, TV tidak dinyalakan lagi, bahkan jarang menonton televisi sesungguhnya. Dan setelah Ramadan nanti dibukanya boleh jadi setelah tanggal 10 Syawal. Tujuannya apa? Untuk kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita hobi menonton bola, usahakan di bulan Ramadan kita hindari. Ramadan bukan bulan menonton. Ramadan adalah bulan untuk beramal dengan amalan yang sangat banyak, karena waktu terbatas dan kemudian pahalanya sangat luar biasa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita waspadai berikutnya adalah terkait dengan kikir. Apalagi kita kemudian ingin memenuhi seluruh kebutuhan primer dan sekunder kita. Mau beli ini, mau beli itu, akhirnya lupa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di bulan Ramadan ini adalah waktu yang paling tepat untuk banyak mengeluarkan infak, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau infaknya itu seperti angin bertiup, dan karakter angin itu ada 2, yaitu bertiup setiap saat dan menyentuh semua dedaunan. Artinya Rasulullah berinfak setiap saat dan memberikan kepada semua orang yang berhak menerimanya. Maka manfaatkan bulan Ramadan untuk berinfak. Hindari kikir, karena itu akan membinasakan kita di dunia dan di akhirat kelak. Di dunia dibenci oleh banyak orang, dan di akhirat akan dibakar dengan harta yang mereka himpun di dunia ini dan tidak mau menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peluang kita berinfak di bulan Ramadan apa saja? Memberi takjil kepada orang yang lewat di depan rumah. Bisa jadi kemudian membeli minuman untuk disiapkan di masjid. Bisa jadi kemudian kita membantu tetangga kita yang kekurangan pangan, apalagi di masa COVID-19 ini. Bisa jadi ada orang yang tidak bekerja dan membutuhkan makanan. Mari kita peka untuk melihat situasi lingkungan kita, sehingga kita kemudian peduli terhadap mereka. Kikir jangan dituruti, jangan diperturutkan, karena ini akan membahayakan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Kita akan kekurangan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah perbuatan sia-sia. Di bulan Ramadan, sekali saya ulangi, waktunya sangat terbatas, maka hindari semua perbuatan sia-sia, kata sia-sia. Ngobrol di depan rumah berjam-jam, itu harus dihindari. Main gaplek, itu harus dihindari. Main domino, harus dihindari. Tapi kan untuk menahan lapar dan dahaga supaya tidak kerasa, lebih kita melakukan itu daripada buka puasa. Iya, Rasul mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya, kan min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Mengapa itu terjadi? Boleh jadi di siang hari mereka berpuasa tetapi melakukan tindakan yang sia-sia, perbuatan sia-sia, dan kata-kata sia-sia. Termasuk di dalamnya adalah berdusta dan berkata-kata kotor. Yang terakhir yang kita harus waspada adalah membicarakan hal-hal yang tidak menambah amal kita. Termasuk membicarakan COVID terus-menerus, dan itu tidak menambah amal, harus kita waspadai. Karena kecenderungan kita ketika bertemu, obrolannya adalah sekitar COVID. Kita membicarakan sekedarnya saja. Bahwa kita harus waspada, iya, tetapi jangan berlarut dalam pembicaraan
sehingga kita kemudian terabaikan untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk membicarakan hal-hal yang tidak menambah amal adalah contohnya membicarakan bagaimana orang berpuasa di bulan. Nanti saja ketika ada orang yang kemudian naik di bulan baru kita bahas. Sebab kalau kita bahas saat ini tidak juga menambah amal. Kalau kita bertanya bagaimana cara puasanya, kapan bukanya, mengikuti negara mana, itu susah, tidak menambah amal kita. Lebih baik kita hindari hal pembicaraan-pembicaraan seperti itu, karena tidak akan menambah amal kita di sisi Allah. Termasuk membicarakan masalah-masalah politik terlalu mendalam, padahal kita juga bukan bidangnya. Hindari itu semua. Lebih baik kita beralih untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, yang waktunya sangat terbatas tetapi keutamaannya sangat luar biasa. Apalagi kita sekarang sudah berada di awal Ramadan, semoga kita bisa memasuki bulan 10 hari kedua dengan baik dan tetap meningkat ibadahnya, dan sekaligus kita masuki babak akhir dengan penuh sukses sehingga kita bisa meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sahabat yang saya ingin sampaikan di akhir pembicaraan ini adalah bahwa ada seorang sahabat yang bernama Abu Darda. 10 hari pertama itu kemudian beliau setiap 3 hari khatam Qur'annya sekali. 10 hari kedua beliau kemudian khatam 2 hari sekali khatam, 2 hari sekali khatam. Di 10 hari terakhir setiap hari beliau khatam. Grafik ibadahnya meningkat. Peluang ini alhamdulillah ada pada kita semua untuk meningkatkan tilawah kita, bacaan Quran kita, karena kita lebih banyak berada di rumah. Kalau sebelum Ramadan kita selalu berada di luar rumah, bekerja, membantu orang lain, mencari nafkah, saat ini kita lebih banyak di rumah, sehingga waktu kita lebih banyak, lebih luang, sehingga potensi untuk mendapatkan pahala sebesar-besarnya sangat terbuka. Dan itulah mungkin hikmah di balik COVID-19 ini di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai kita semua dan menjadikan seluruh ibadah kita di bulan Ramadan dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperberat timbangan amal kita di akhirat kelak. Allah akan senang kepada kita, kita pun akan senang mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.